Halo Sobat Santuy dimanapun kalian berada, bagaimana kabar Anda? Sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan episode kedua dari film Alice in Borderland, di mana episode kali ini akan sangat-sangat seru yang pastinya akan mampu membuat Anda berkata, "Loh, gak bahaya tah?" Maka dari itu, langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Episode kali ini akan diawali dengan ditunjukkan seorang wanita cantik berambut pendek yang suka sekali mendaki gunung bersama bapak tercintanya. Dia bernama Yusuha Usagi. Dan ternyata yang mendasari Yusuha suka sekali mendaki gunung adalah gara-gara sosok sang ayah yang merupakan seorang pendaki profesional, dan tidak jarang beliau menaklukkan gunung-gunung besar yang ada di Jepang hanya seorang diri. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohon, di mana semua kemampuannya itu turun langsung ke anaknya, yaitu Yusuha Usagi, yang meskipun dirinya adalah seorang wanita, tetapi soal stamina, kecepatan, ketangguhan, dan kekuatan tak usah diragukan lagi. Scene pun berpindah kepada sang tokoh utama kita, yaitu The Master of Pengangguran, yakni Arisu, yang bermaksud mencari petunjuk terkait apa saja barang yang bisa digunakan termasuk kendaraan ini. Namun Arisu tak menemukan satupun barang elektronik atau kendaraan yang bisa digunakan selain hanya menemukan buah-buahan busuk yang terdapat pada mobil ini. Chota pun ternyata menemukan satu-satunya alat elektronik, yakni sebuah radio, di mana radio ini masih berfungsi karena di sebuah radio tak membutuhkan sebuah chip IC untuk bisa menyala. Chip IC ini intinya adalah sebuah komponen aktif yang paling diperlukan dalam sebuah elektronik di masa kini, sehingga jika chip IC ini mati, maka sebuah elektronik tak akan bisa digunakan lagi. Sehingga Chota pun berasumsi bahwa ada sebuah denyut elektromagnetik yang mampu membuat seluruh chip IC menjadi tidak berfungsi. Dan asumsinya ini berdasarkan apa yang pernah ia baca di internet, bahwa ada sebuah senjata yang jika ditembakkan ke stratosfer, maka seluruh elektronik di kota akan langsung hancur. Sehingga Chota pun menyimpulkan bahwa senjata tersebut adalah sebuah denyut elektromagnetik yang mampu menghancurkan seluruh chip IC yang ada di kota ini. 一瞬で1都市分の電子機器全部破壊できるって兵器。成層圏に打ち込むと。 Namun yang jadi pertanyaan di benak Arisu adalah, mengapa HP ini bisa digunakan? Singkat cerita, karena perut mulai keroncongan, mereka semua pun makan bersama sambil bercerita tentang di mana posisi mereka ketika tiba-tiba semua listrik dan warga kota tiba-tiba menghilang. Arisu, Chota, dan Karube pun bercerita bahwa ketika itu mereka sedang di dalam kamar mandi untuk menghindari kejaran Pak Polisi. Begitu pula dengan wanita ini, dirinya pun juga sedang berada di kamar mandi yang kala itu usai melakukan olahraga di kamar bersama atasannya, dan hal tersebut ia lakukan hanya demi merayu atasannya supaya bisa mendapatkan sebuah posisi pekerjaan yang ia idam-idamkan selama ini. Dan karena malu untuk menceritakan kepada Arisu dan kawan-kawan, wanita ini pun seketika menjadi hilang ingatan dan lupa dengan kejadian waktu itu, sehingga dirinya pun hanya menceritakan bahwa ketika itu dirinya juga sedang berada di toilet persis seperti yang dialami Arisu dan kawan-kawan. Betul? Mereka semua pun bertanya-tanya, kenapa laser dari langit ini bisa sangat tepat mengenai orang-orang? Apakah ada semacam chip yang ditanam ke dalam tubuh kita? Ataukah semua ini hanya semacam game VR? Yang pasti ada seorang master yang menciptakan semua game kematian ini. Siapa yang melakukannya dan apa motivasinya? Semua ini masih menjadi misteri. に関してまずはっきりしてることはゲームマスターがいるってこと。 Khawatir dengan kondisi Chota, Arisu, dan Karube pun memutuskan untuk bermain sendiri dengan harapan mampu menyelesaikan permainan ini sebelum visa milik Chota habis. ゲームの攻略法だってつかめるかもしれない。
Usai tiba di lokasi permainan, mereka berdua pun dipertemukan dengan wanita perkasa ini yaitu Yuzuha Usagi, dan selain itu mereka pun juga dipertemukan dengan laki-laki full uban ini. Dia bernama Chisia yang kemampuannya hampir mirip dengan Arisu, yakni memiliki keahlian yang luar biasa dalam hal menganalisa. Aturan permainan pun mulai diumumkan, di mana permainan ini menunjukkan sebuah kartu 5 skop yang ketika Arisu dan Karube mulai kebingungan tentang apa maksud kartu 5 skop ini, muncullah sosok bapak-bapak bernama Nitobe yang nampak lebih senior dan lebih berpengalaman dalam menghadapi game ini. Dan karena beliau tertarik dengan Arisu yang nampak memiliki potensi untuk bisa menyelesaikan permainan ini, Bapak Nitobe pun menjelaskan kepada Arisu apa maksud dari 5 skop ini. トランプのマークごとに大まかなゲームのジャンルが決められている。 Bapak ini pun menjelaskan bahwa skop menunjukkan sebuah genre permainan, sedangkan angka dalam kartu tersebut menunjukkan tingkat kesulitan permainan. Skop sendiri merupakan jenis permainan fisik, kriting merupakan permainan kerjasama tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan yang paling merepotkan adalah hati, karena permainan ini merupakan permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati seseorang. 大きい数字ほどクリアするのが難しくなる。 Permainan pun segera dimulai, di mana permainan ini memiliki aturan yakni lari dari pengejar, dan syarat menyelesaikan misi ini adalah harus menemukan zona aman yang tersembunyi di dalam gedung ini, dan waktu yang diberikan adalah 20 menit saja. Jika waktu tersebut sudah habis, maka bom yang tersembunyi di dalam gedung ini akan langsung meledak dan menewaskan seluruh manusia yang ada di dalamnya. Permainan pun dimulai, di mana ketika Arisu masih kebingungan siapa pengejarnya, secara mendadak terdengar suara trompet yang menandakan kemunculan si pengejar, dan di sisi lain Yusuha yang memiliki kecepatan dan kelincahan pun dengan mudah menghindari tembakan si pengejar dengan cara memanjat dari satu lantai gedung ke lantai gedung lainnya tanpa menggunakan jaring laba-laba seperti Peter Parker. Sementara Chisia dengan kecerdasan yang dimilikinya terlihat santai-santai saja menghadapi situasi ini dan hanya mengamati dan menganalisanya saja. Setelah selesai dengan kegiatan mengamati dan menganalisa, Chisia pun mulai bergerak. Sementara Karube sendiri mulai emosi dengan si pengejar, sehingga dirinya pun mulai mengambil keputusan yang nekat, yakni bermaksud melawan si pengejar hanya bermodalkan pisau yang biasa digunakan para emak-emak untuk mengupas sayuran. Beruntungnya adalah di tengah Karube akan melawan si pengejar, muncullah sosok om-om perkasa bernama Aguni yang terlihat meyakinkan sekali untuk bisa mengalahkan si pengejar, yang jika dilihat dari caranya mendeteksi kekuatan musuh dan menganalisa kelemahannya, nampak sekali bahwa om tersebut bukanlah om-om biasa yang suka mengiming-imingi para kaum hawa dengan iPhone, melainkan beliau adalah seorang anggota militer yang jujur, amanah, dan wasakona. Lulululu. 身長190センチ、体重90。 Di tengah usaha Karube bersama Om Aguni dalam melawan si pengejar, Arisu pun mulai menemukan sebuah kejanggalan, yakni kenapa si pengejar menembaki seseorang sejauh itu, yang padahal masih banyak manusia yang ada di dekatnya, sehingga Arisu pun berasumsi bahwa zona aman itu memang berada di sana. Arisu pun langsung bergegas menuju pintu tersebut, yang ternyata Chisia pun juga sudah berada di sana, yang artinya Chisia sudah mengetahuinya lebih dulu. Ketika mereka berdua mulai masuk ke dalam, tiba-tiba karena Arisu sudah menemukan sebuah tombol yang harus ditekan secara bersamaan untuk menghentikan bom tersebut, Arisu pun berteriak untuk meminta bantuan seseorang supaya bisa membantunya. Mendengar hal tersebut, Yusuha Usagi yang memiliki kecepatan dan kelincahan untuk memanjat dari satu gedung ke lantai gedung lainnya pun langsung bergegas menghampirinya.
Waktu pun tersisa 30 detik lagi di mana Yosuha pun berhasil datang ke tempat Arisu, namun Arisu masih terlihat dalam keadaan sulit sementara waktu pun semakin menipis. Dan ya, mereka berdua pun berhasil menyelesaikan game ini sementara si pengejar harus tewas akibat kalung yang digunakannya meledak. Sementara di sisi lain Karube mendapati sebuah HP milik si pengejar yang bertuliskan game over dan hal tersebut sangat memungkinkan sekali bahwa si pengejar merupakan seorang player dalam game ini persis seperti mereka. Tak hanya itu, Karube juga menemukan sebuah walkie-talkie milik teman Aguni yang memberitahu supaya segera kembali ke pantai karena jawaban atas semua ini sudah ditemukan. Tamat. Jika kalian masih penasaran dengan jawaban misteri permainan ini dan kenapa harus ke pantai serta apa maksudnya, nantikan episode ketiganya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya kalian tak ketinggalan jika ada uploadan terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.